Halo, apa kabar pemirsa? Salam jumpa. Senang sekali Nusa Tenggara Timur hari ini kembali hadir menjumpai Anda. Ya, saudara, sejumlah informasi menarik dan teraktual dari berbagai daerah di Nusa Tenggara Timur telah kami siapkan untuk Anda. Mengawali perjumpaan kita, berikut cuplikan berita utama. Pengadilan Tipikor Kupang periksa kapal pinisi Aku Lembata. Wilayah Nusa Tenggara Timur berpotensi angin kencang 3 hari ke depan. Ya pemirsa, dua cuplikan berita utama tadi akan kami rangkai dengan sejumlah informasi menarik dan teraktual lainnya. Bersama saya Junaid Kapitan. Dan saya Dian Lenggu, inilah Nusa Tenggara Timur hari ini selengkapnya untuk Anda. Kita awali informasi yang pertama. Pemirsa, tim pengadilan Tipikor Kupang menggelar pengadilan lapangan dengan agenda pemeriksaan kapal pinisi Aku Lembata. Pemeriksaan ini mencakup kesesuaian mesin dan spesifikasi kayu dengan kontrak kerja. Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tipikor Kupang menggelar pemeriksaan kapal pinisi Aku Lembata di Kota Lawaleba pada Jumat 10 Februari 2023. Pemeriksaan ini dipimpin Hakim Ketua dalam sidang kasus korupsi kapal pinisi Aku Lembata, Wari Juniarti bersama 2 hakim anggota. Wari menjelaskan pemeriksaan ini meliputi kesesuaian antara mesin kapal dan spesifikasi kayu yang digunakan sesuai dengan yang tertera di dalam kontrak kerja. Dalam pemeriksaan ini, Pengadilan Tipikor Kupang menghadirkan saksi ahli mesin dari Politeknik Negeri Kupang dan saksi ahli kayu dari Denpasar, Bali. Di dalam pemeriksaan ini terdapat ketidaksesuaian antara spesifikasi di dalam kontrak kerja dengan fakta yang ditemukan di lapangan setelah melalui pemeriksaan oleh ahli kayu. Tidak hanya itu, pemeriksaan fisik kapal pinisi Aku Lembata ini tidak ada kaitannya dengan potensi penambahan tersangka baru di dalam kasus ini. Ya, hari ini kita datang ke lokasi, ya, ke kapal dan yang didakwakan Pak Jaksa Puskesmas di Bean dan Puskesmas 2 Bean dan Wowong. Itu agendanya apa saja untuk ya memeriksa itu yang didakwakan Pak Jaksa itu benar atau tidak ada kekurangan fisik bangunan. Di sini tadi juga kita lihat itu ada kayu yang tidak sesuai dengan spek. Turut hadir dalam pemeriksaan ini Kejaksaan Negeri Lembata dan Sekda Lembata Paskalis Olata Pobali. Sebelumnya, Kejaksaan Negeri Lembata telah menetapkan 3 tersangka pengadaan kapal pinisi Aku Lembata yang menelan anggaran sebesar 2,94 miliar rupiah. 3 tersangka tersebut yakni MF selaku PPK, PB selaku pengguna anggaran, dan HAM selaku penyedia barang. 3 tersangka ini telah dilimpahkan ke Pengadilan Tipikor Kupang untuk disidangkan. Dari Kabupaten Lembata, Andri Atagoran, TVRI NTT. Dari Kabupaten Lembata kita menuju Kabupaten Kupang. Pasca ruas jalan di Kecamatan Nekamese putus, warga sangat kesulitan saat membawa hasil pertanian ke kota Kupang untuk dijual. Selain itu, warga juga harus mengeluarkan biaya tambahan untuk ongkos angkut menyeberangi barang mereka. Karena itu, warga meminta pemerintah Kabupaten Kupang untuk segera memperbaiki ruas jalan yang amblas agar lalu lintas barang dan jasa kembali normal. Beginilah kondisi warga saat tiba di jalan yang putus di Kecamatan Nekamese. Akibat curah hujan yang tinggi dalam beberapa waktu terakhir, mengakibatkan ruas jalan ini longsor hingga putus dan tidak bisa dilewati lagi oleh kendaraan roda 4. Warga yang hendak membawa hasil pertanian untuk berjualan di Kota Kupang harus melakukan transit kendaraan roda 4 atau mobil pick-up. Tak hanya itu, warga yang membawa banyak barang terpaksa harus menyewa jasa pemuda yang setiap hari menunggu untuk membantu menyeberang di jalan tersebut.
Agnes Bana, warga asal desa Usapi, Sonbai, Kecamatan Nekamese mengatakan, sebagai pengguna jalan yang hampir setiap hari melintas di jalan ini sangat kesulitan, karena mereka harus membawa hasil pertanian ke Kota Kupang untuk dijual, untuk memenuhi kebutuhan hidup setiap hari, termasuk membiayai pendidikan anak mereka. Untuk itu, ia meminta perhatian dari pemerintah untuk memperbaiki jalan tersebut. Karena jika tidak, maka masyarakat akan semakin terdampak karena tidak ada jalan alternatif yang harus diakses untuk membawa hasil pertanian untuk dijual ke Kota Kupang. Kita minta supaya ini pemerintah harus perhatikan masyarakat, karena masyarakat menderita dan jalan, karena selama ini kami juga harus di Kupang, harus butuh pemerintah perhatikan masyarakat supaya kami bisa lewat. Untuk kami di pas. Kami harap dari masyarakat, kami harap supaya pemerintah perhatikan kami untuk perbaiki jalan ini, karena kami juga rasa kecewa dan menderita karena pikul ini. Pulang pikul, jalan juga pikul jadi terlalu berat. Agnes Bana berharap tahun 2023 ini pemerintah bisa memperbaiki ruas jalan yang amblas ini agar tidak menghambat kegiatan ekonomi masyarakat, terutama pedagang yang hendak membawa hasil pertanian ke Kota Kupang untuk dijual. Dari Kabupaten Kupang, Chris Poto, TVRI NTT. Pemirsa, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Lembata telah mengusulkan pembangunan 5 ruas jalan di Lembata menggunakan dana instruksi Presiden. Usulan ini disetujui Kementerian PUPR pada tahun 2023. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat atau PUPR telah mengalokasikan anggaran sejumlah 103 miliar rupiah untuk pembangunan 5 ruas jalan di Kabupaten Lembata pada tahun 2023. 5 ruas jalan itu masing-masing Simpang Peni Kenek atau Wai Bela Baja, Simpang Wai Komo Belo Batang Wulandoni, ruas Tapo Baran Nilan Napo Bean Tobotani, ruas jalan Beni Hading Bean, dan ruas Wato Kobu Labanobol Pau Bokol. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Lembata Alois Muli Kedang mengatakan, 5 ruas jalan ini telah diusulkan pada tahun 2022 lalu dan dianggarkan menggunakan dana instruksi Presiden untuk prioritas percepatan pembangunan jalan daerah tahun anggaran 2023. Karena telah disetujui, prioritas ruas jalan yang dibangun ini tidak akan digeser atau dipindahkan. Untuk ruas jalan lain yang belum tersentuh, masih bisa dibangun dengan pos anggaran lain seperti dana alokasi khusus penugasan. Cuma yang usulan dari Kabupaten Lembata ya sebesar itu 103 miliar. Itu 2023 ya Bang? 2023. Dan usulan ini kita sudah usulkan dari tahun 2022. Tapi sudah disetujui belum? Sudah di-approve belum? Jadi untuk terkait dengan lokasi itu sesuai dengan usulan tahun 2022 itu. Artinya kan 5 ruas ini sudah tidak bisa bergeser lagi. Itu menurut informasi dari Balai. Sementara terkait dengan biayanya bisa menyesuaikan dengan alokasi dari pusat. 2023 tidak bisa ditambah kan? Terkait dengan lokasi ini kami sudah konsultasi dengan dari Balai. Mereka tetap bertahan sesuai dengan yang diusulkan tahun 2022 itu. Pembangunan ruas jalan ini setidaknya bisa mengobati kerinduan masyarakat desa yang berada di jalur tengah antara Terminal Waikomo Kota Lewoleba, Belo Batang, Udak hingga Wulandoni. Selama ini kondisi jalan yang mereka lalui sangat buruk dengan banyak titik yang masuk dalam segmen kritis yang tentunya membahayakan keselamatan mereka. Dari Kabupaten Lembata, Andri Atagoran, TVRI NTT. Beralih ke informasi lain, Saudara. Komisi B DPRD Kabupaten Sumba Barat Daya meminta Bulog untuk melakukan operasi pasar di seluruh wilayah kecamatan menyusul naiknya harga beras di wilayah itu. Harga beras di wilayah Kabupaten Sumba Barat Daya mengalami kenaikan yang cukup tinggi. Saat ini harga beras per kilogram mencapai Rp18.000 dari harga sebelumnya sebesar Rp12.000. Naiknya harga beras membuat warga resah apalagi menjelang pelaksanaan upacara Pasola bagi suku Kodi.
Ketua Komisi B DPRD Sumba Barat Daya, Alex Monekaka ketika rapat dengar pendapat dengan Bulog SBD, meminta Bulog agar di bulan Januari hingga Februari untuk menjaga stok beras agar bisa menjawab kondisi saat ini di mana harga beras terus meroket. Ia meminta Bulog Waikabubak untuk segera melakukan operasi pasar di sejumlah wilayah kecamatan di Kabupaten Sumba Barat Daya dan untuk menstabilkan harga beras di pasaran. Ada soal yang terjadi bahwa beras dengan harga 15.000 sampai 18.000 melonjak melebihi standar nasional. Sehingga penekanan ini kami dari komisi menekankan supaya dilakukan operasi pasar secara tegas. Di samping itu kami juga mengundang Bulog untuk mengetahui berapa besaran beras yang disediakan dalam penanganan hal ini. Mengingat instruksi Jokowi bahwa mengantisipasi melonjaknya kekurangan beras di masyarakat. Sementara itu, pimpinan cabang Bulog Waikabubak Yermi Rutando Febrian Jami berjanji akan melaksanakan operasi pasar di sejumlah wilayah kecamatan di Kabupaten Sumba Barat Daya. Bulog Waikabubak masih memiliki 83 ton beras untuk mengantisipasi kelangkaan beras di pasaran dan menekan naiknya harga beras. Walaupun dari 83 ton beras tersebut masih akan dibagikan kepada TNI dan Polri, termasuk Dinas Sosial Kabupaten Sumba Barat Daya untuk beras bantuan kebencanaan. Selain itu, Bulog juga mendapat tambahan beras sebanyak 400 ton yang nanti akan dibagikan kepada 3 kabupaten yang dilayani oleh Bulog Waikabubak, yaitu Kabupaten Sumba Barat, Kabupaten Sumba Tengah, dan Kabupaten Sumba Barat Daya. Saat ini kami di Bulog Waikabubak, Bulog Kabupaten Sumba Barat Daya menjual beras eceran kepada masyarakat dengan harga 9.000-an harga ecerannya untuk menjamin ketersediaan pasokan di masyarakat. Kami juga stok kami saat ini sekitar 80 ton, akan ada masuk lagi sekitar 400 ton, akan kami sebarkan ke mitra-mitra untuk mereka membantu menjual kepada masyarakat agar masyarakat yang dari jauh juga dia tidak perlu jauh-jauh ke gudang-gudang membeli beras, tapi bisa langsung membeli ke mitra-mitra kami. Yermi Rutando juga mengajak masyarakat Kabupaten Sumba Barat Daya yang akan kembali membeli beras di Bulog Pogotena agar datang membawa serta dengan KTP atau kartu keluarga. KTP tersebut untuk didaftarkan oleh petugas agar memudahkan pelayanan. Setiap orang akan dilayani dengan harga 9.000 per kilogram. Dari Sumba Barat Daya, Freddy Ladi, TVRI NTT. Kita ke informasi lainnya, pemirsa. Info penculikan anak sekolah dasar yang menggegerkan dan sempat membuat masyarakat di Kabupaten Ngada menjadi cemas serta takut ternyata tidak benar setelah kepolisian Polres Ngada membeberkan fakta rekaman CCTV yang diperoleh dari salah satu rumah makan yang terletak di TKP. Beredarnya info di tengah masyarakat Kabupaten Ngada terkait adanya percobaan penculikan terhadap anak sekolah dasar yang ada di Kota Bajawa oleh 2 orang yang tidak dikenal dengan menggunakan kendaraan roda 4 yaitu Kijang berwarna biru ternyata tidak benar. Info yang beredar merupakan karangan sendiri dari siswa sekolah dasar yang berinisial KP akibat bolos dari sekolah. Penelusuran tim Intel Polres Ngada berdasarkan rekaman CCTV dari salah satu restoran makan yang ada di TKP menunjukkan bahwa siswa tersebut pada jam yang diceritakan ada aksi penculikan terhadap dirinya, ternyata yang bersangkutan berjalan santai menuju balik ke arah rumahnya. Kapolres Ngada AKBP Patmo Arianto didampingi Kasat Intel Polres Ngada mengungkapkan hasil penelusuran dan investigasi Polres Ngada menunjukkan fakta bahwa info yang sudah beredar luas terkait upaya penculikan oleh orang yang tidak dikenal merupakan karangan belaka siswa tersebut sehingga menimbulkan rasa tidak nyaman dan menjadi viral. Berdasarkan fakta yang ada di lapangan, yaitu dengan adanya bukti CCTV yang ada di seputaran TKP. Jadi dengan demikian kami simpulkan bahwa kejadian tersebut ataupun informasi tersebut yang sudah beredar itu tidak benar. Dan kemudian kami gali kembali terkait korban tersebut, kemudian kami juga
berkoordinasi dengan bagian psikologi dari dinas terkait yang ada di Kabupaten Bajawa. Kami sudah melakukan upaya-upaya langkah-langkah menginterogasi ataupun menanyakan kepada yang bersangkutan. Jadi sekali lagi bahwa berita tersebut tidak benar. Kapolres Ngada AKBP Patmo Arianto menghimbau seluruh masyarakat di Kabupaten Ngada untuk tidak perlu cemas dan jangan cepat mempercayai informasi yang belum dinyatakan benar oleh pihak keamanan, serta tetap menjalankan aktivitas kehidupan seperti biasanya dan selalu menyaring informasi dengan baik dan benar. Dari Kabupaten Ngada, Lexi Nunu, TVRI NTT. Kita ke Kabupaten Malaka, Saudara. Setelah sempat terendam beberapa hari akibat banjir di Desa Rabasahain, Kecamatan Wewiku, Kabupaten Malaka, perlahan mulai surut. Kesempatan ini dimanfaatkan warga untuk membersihkan sisa genangan air dengan peralatan seadanya. Dan yang mengguyur Kabupaten Malaka dan sekitarnya selama 1 minggu terakhir membuat puluhan rumah di sejumlah daerah di Kabupaten Malaka terendam air kurang lebih 1 meter. Salah satunya di Desa Rabasahain, Kecamatan Wewiku, Kabupaten Malaka. Setelah sempat terendam selama beberapa hari, akhirnya banjir perlahan mulai surut. Kondisi ini dimanfaatkan sejumlah warga untuk membersihkan rumah mereka dari genangan air. Beberapa warga terlihat sibuk menguras air yang ada di dalam rumah mereka dengan menggunakan peralatan seadanya. Salah seorang warga terdampak genangan air, Cornelis, menjelaskan air yang menggenangi rumah warga merupakan luapan kali Motadelek dari desa tetangga. 3 hari lalu ada air hujan sendiri, dia melintasi jalan. Lintasi jalan ini dia terus tergenang di sini, dia lewat sini. Sudah itu selang 3 hari. 3 hari, tadi malam mulai hujan besar, terus air hujan jebolan daripada ini atau meluapan daripada sungai terus tergenang. Kendati kondisinya belum aman karena hujan masih terus turun di Kabupaten Malaka, namun warga masih tetap bertahan di rumah mereka untuk menjaga dan melindungi barang-barang mereka. Walau demikian, mereka tetap waspada jika sewaktu-waktu terjadi banjir, maka mereka siap untuk meninggalkan tempat tinggal demi keselamatan. Dari Malaka, Yosman Seran, TVRI NTT. Ya, pemirsa, peduli dengan kondisi pasar Oesao yang kotor karena banyak sampah yang dibuang sembarangan, pemerintah Kelurahan dan LPM Kelurahan Oesao bersama Kesatuan Yonar Hanut 9 AWJ Camplong melakukan aksi pembersihan sampah. Beginilah aksi pembersihan sampah yang dilakukan oleh pemerintah Kelurahan dan LPM Kelurahan Oesao bersama Kesatuan Yonar Hanut 9 AWJ Camplong. Sejak pagi puluhan anggota TNI dari Kesatuan Yonar Hanut 9 AWJ Camplong bersama pemerintah Kelurahan Oesao, dalam hal ini Ketua RT dan para anggota LPM Kelurahan Oesao, menyerbu sampah yang menumpuk di pasar ikan dan beberapa sudut pasar. Nampak mereka bahu-membahu mengumpulkan dalam karung yang disumbangkan oleh para pedagang di pasar Oesao, kemudian mengangkat sampah untuk dibuang ke TPS. Lurah Oesao Sigit P. Manafe mengatakan aksi pembersihan sampah sebagai bentuk kepedulian terhadap kondisi pasar yang penuh dengan sampah. Pada musim hujan seperti saat ini, biasanya sampah menjadi sumber berbagai penyakit. Ia berharap dari aksi ini bisa menyadarkan masyarakat untuk mau menjaga kebersihan lingkungan. Kita melaksanakan kerja bakti daerah pasar, khususnya di pasar ikan ini. Nanti kita akan turun menuju ke arah terminal, tapi kita pusatkan perhatian kita pada pasar ikan karena sampai saat ini pasar ikan ini memang seperti ini karena belum diisi oleh para pedagang. Jadi lahan pokok ini mereka pakai untuk buang sampah. Harapan dari saya selaku lurah di sini, saya berharap agar para pedagang lebih sadar lagi karena sampah ini berpengaruh pada kesehatan kita juga. Jadi mungkin harapan saya untuk pedagang ke depannya lebih sadar untuk membuang sampahnya pada tempatnya. Sementara itu, Komandan Batalion Arhanut 9 AWJ Letkol ARH Andi Yunus mengatakan, aksi ini merupakan bagian dari upaya mengedukasi masyarakat untuk mau terlibat dalam menjaga lingkungan dan membuang sampah pada tempatnya. Selain itu, keterlibatan TNI merupakan bagian dari masyarakat, sehingga apapun yang dibutuhkan oleh masyarakat, pasti TNI akan selalu ada untuk masyarakat. Salah satu terobosan yang saya buat, ini membantu masyarakat untuk melaksanakan karya bakti. Ini tujuannya sebenarnya untuk
menciptakan suasana supaya hidup bersih. Nah, dengan bersih itu berarti mereka sehat. Terus dengan kita korset seperti ini, salah satunya adalah untuk kepentingan rakyat. Nah, ini kembali kepada dari rakyat, oleh rakyat, untuk rakyat. Nah, dengan bersih berarti kan otomatis itu adalah untuk rakyat seluruhnya. Danyon Arhanud Andi menambahkan, aksi ini akan terus dilakukan selama masyarakat masih membuang sampah sembarangan. Dan aksi ini akan berlanjut hingga masyarakat memiliki kesadaran untuk membuang sampah pada tempatnya. Dari Kabupaten Kupang, Kris Poto, TVRI NTT. Saudara, usai jeda berikut kami akan segera kembali dengan informasi lainnya. Ya, tetaplah bersama kami di Nusa Tenggara Timur hari ini. Halo Sobat Digital, gak enak kan kalau kamu nonton TV gambarnya masih bersemut seperti ini? Tambahkan set-top box di perangkat analog kamu untuk menonton siaran TV digital. Beli set-top box bisa di toko online atau di marketplace. Bisa juga beli di toko elektronik sekitar tempat tinggal kamu. Cara pemasangan set-top box agar perangkat analog kamu dapat menangkap siaran TV digital berikut caranya. Sambungkan kabel RCA berwarna kuning, merah, dan putih sesuai warnanya pada set-top box juga pada perangkat analog kamu. Sambungkan juga kabel antena UHF kamu ke set-top box. Lalu sambung kabel power set-top box pada sumber listrik. Nyalakan set-top box menggunakan remote. Pilih menu AV pada perangkat analog kamu. Saat muncul menu panduan instalasi, pilih channel search atau pencarian siaran. Tunggu prosesnya sampai selesai ya. Dan kamu sudah siap menyaksikan siaran televisi digital. Dan gratis tanpa berlangganan. Dulu TV di rumah Inyong cuma jadi pajangan. Lah kepriben punya TV gambar nggak bisa ditonton. Beruat sampai ganti TV, ganti kabel, ganti antena, pindah tempat. Tetap baik, beruat. Maring sekarang sejak Inyong pakai TV digital, di rumah Inyong jadi rame terus. Gambar TV nggak semutan, suara jernih, celing. Pasangnya gampang, nggak pakai ribet. Ayo pakai TV digital aja, kelalen pasti celing. Halo Sobat Digital, di daerahmu sudah ada sinyal TV digital belum? Ini cara mengetahui jangkauan siaran TV digital di daerah kamu. Pertama, download aplikasi sinyal TV digital di Play Store jika kamu menggunakan HP Android dan App Store untuk aplikasi iOS. Kedua, pilih aplikasi Play Store atau App Store di smartphone kamu. Ketiga, ketik di area pencarian aplikasi sinyal TV digital. Keempat, install aplikasi sinyal TV digital di smartphone kamu. Kelima, buka aplikasi sinyal TV digital kamu. Kamu bisa mencari semua informasi sinyal televisi digital di aplikasi ini. Ketik daerah kamu di area pencarian, otomatis aplikasi ini memberikan informasi apakah sudah ada sinyal siaran televisi digital di daerah kamu. Di aplikasi ini, kamu akan mendapatkan informasi mengenai pemancar siaran digital, konten siaran digital, dan kekuatan sinyal digital di daerah kamu. Selamat mencoba Sobat Digital! Ya, Saudara, Anda kembali menyaksikan kami di Nusa Tenggara Timur hari ini. Saudara, mulai Jumat 10 Februari 2023, Manajemen Angkutan Sungai Danau dan Penyeberangan ASDP Cabang Kupang menaikkan tarif penyeberangan dari Pelabuhan Bolo ke Pelabuhan Sisi Pulau Semau.
Penyesuaian tarif menyusul kenaikan bahan bakar minyak beberapa waktu lalu. Tarif penyeberangan Bolok Semau yang dinaikkan adalah tarif penumpang dan tarif kendaraan dengan berbagai golongan kendaraan. Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Kupang, Riki Jo, membenarkan jika mulai Jumat 10 Februari 2023, Manajemen Angkutan Sungai Danau dan Penyeberangan atau ASDP Cabang Kupang mulai menaikkan tarif penyeberangan dari Pelabuhan Bolok ke Pelabuhan Hansisi Pulau Semau dan penyeberangan Bolok ke Pelabuhan Naikliu Kecamatan Amfoang Utara. Kenaikan tarif ini dilakukan menyusul kenaikan BBM beberapa waktu lalu. Bahkan pihak manajemen ASDP sendiri telah mengusulkan ke Dishub Kabupaten Kupang sejak November 2023 lalu. Tetapi kenaikan tarif yang diusulkan ASDP terbilang tinggi sehingga pihaknya meminta waktu dan melakukan kajian lebih lanjut. Setelah melakukan kajian, kemudian Dishub melakukan koordinasi dan mengeluarkan tarif tersebut yang dirasa tidak menyusahkan masyarakat. Kenaikan tarif jasa penyeberangan diatur dalam Permenhub nomor 66 tahun 2019. Tarif penyeberangan dari Bolok ke Pelabuhan Hansisi saat ini juga sudah sesuai kondisi masyarakat. Ya, kalau penyeberangan ini sebenarnya sudah diatur oleh Peraturan Menteri Perhubungan nomor 66 tahun 2019. Itu di dalamnya ada tertera jelas mekanismenya dan dia punya jarak milnya sekian, itu ada. Tapi kami nggak terapkan itu. Kami merasa bahwa itu juga sangat berat untuk kondisi masyarakat. Dengan usulan SDP juga itu berat. Jadi kami mencoba mengkaji untuk menghitung rasio dan kami sepakat untuk harga di Malvit yang dari itu yang masih rasio yang dari 12.000 dia naik ke 17.000 itu karena ada jasa pelabuhan di dalam di SDP karena itu punya wilayah dan juga ada asuransi. Riki berharap dengan kenaikan penyeberangan Bolok Hansisi dapat memperlancar mobilisasi barang dan jasa menuju Pelabuhan Semau dan sebaliknya guna meningkatkan roda perekonomian masyarakat di Pulau Semau. Dari Kabupaten Kupang, Kris Poto, TVRI NTT. Ya, pemirsa, sejumlah wilayah di Nusa Tenggara Timur berpotensi terjadi angin kencang hingga 3 hari ke depan. Kondisi ini dipicu siklon di sebelah utara Australia sehingga membentuk daerah belokan dan pertemuan angin di wilayah Nusa Tenggara Timur. Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG Stasiun El Tari Kupang, Agung Sudiono Abadi menjelaskan hampir sebagian besar wilayah di Nusa Tenggara Timur yang diprediksi angin kencang. Wilayah yang berpotensi angin kencang dalam 3 hari ke depan adalah Pulau Timor, Lembata, Rote, Alor, dan Pulau Sumba. Angin kencang disebabkan sirkulasi siklonik di sebelah utara Australia sehingga membentuk daerah belokan dan pertemuan angin di wilayah Nusa Tenggara Timur. Selain angin kencang, wilayah Nusa Tenggara Timur juga berpotensi terjadi hujan ringan hingga lebat dan disertai petir karena suhu permukaan laut yang cukup hangat dan kelembaban yang cukup basah pada tiap lapisan atmosfer, serta aktifnya gelombang Kelvin dan Rossby. Warga diminta untuk mewaspadai dampak dari hujan dan angin kencang yang dapat menyebabkan bencana hidrometeorologi seperti banjir, banjir bandang, tanah longsor, pohon tumbang, dan jalanan licin. Khusus untuk wilayah bertopografi curam dan tebing, warga juga dihimbau untuk mewaspadai potensi longsor saat terjadi hujan dengan durasi yang panjang. Warga juga diharapkan untuk mengupdate informasi cuaca terkini dari BMKG Stasiun El Tari yang layanannya dibuka 1 kali 24 jam. Tim Liputan TVRI NTT. Pemerintah Kabupaten Ende bekerja sama dengan Pelindo, Pelni Cabang Ende, serta KSOP datangkan kapal pesiar MV Ocean Odyssey dalam rangka memulihkan ekonomi serta mempromosi objek wisata yang ada di Kabupaten Ende pasca pandemi COVID-19. Sebuah kapal pesiar besar dengan nama MV Ocean Odyssey tiba di Pelabuhan IP. Kapal ini membawa 107 orang penumpang dari berbagai negara dengan tujuan mengunjungi lokasi-lokasi pariwisata di Indonesia Timur, salah satunya Danau Kelimutu Ende Flores. Martinus Satban, Kadis Pariwisata, ditemui menyampaikan kedatangan kapal MV Ocean Odyssey ini merupakan kerjasama pemerintah Kabupaten Ende dengan Pelindo, Pelni, dan KSOP serta agentur travel dalam rangka memulihkan ekonomi dan pariwisata yang ada di Ende.
Selain kapal MV Ocean Atsei, nanti ada 3 kapal pesiar yang dalam waktu dekat akan menyinggahi Ende. Kadis Pariwisata Ende berharap dengan kedatangan kapal ini, pariwisata kembali bergeliat sehingga UMKM dan masyarakat yang bergerak di bidang usaha pariwisata bisa kembali pulih. Setelah ini ada 3 paket berikut lagi, tanggal 14 Februari dan tanggal 20 Februari dan juga nanti pada tanggal 24 April yang sudah ada data resmi, kita belum dapat informasi lain lagi untuk sepanjang tahun ini. Kita harapkan bahwa dengan kunjungan ini wisata Flores khususnya Ende dapat terpromosikan dengan baik melalui teman-teman para pelaku usaha jasa industri pariwisata dan juga travel agent. Untuk diketahui, rombongan kapal pesiar ini akan berkunjung ke Detusoko dan Danau Kelimutu. Dari Ende, Obitani, TVRI NTT. Kita ke informasi lainnya. Pemirsa, Hari Pers Nasional diperingati sebagai momentum untuk merefleksikan kerja jurnalis bagi pembangunan bangsa Indonesia. Banyak kritik dan pujian, namun juga tidak sedikit harapan yang diletakkan di pundak para jurnalis di Kabupaten Lembata. Setiap tahun tanggal 9 Februari, masyarakat Indonesia khususnya insan pers memperingati Hari Pers Nasional atau HPN. Hari yang bersejarah bagi para awak media ini diperingati sebagai momentum untuk merefleksikan kerja pers dan posisi jurnalis dalam derap langkah pembangunan bangsa Indonesia. Tidak sedikit pujian dan kritik atas pers yang telah ditetapkan sebagai salah satu pilar demokrasi di Indonesia. Namun demikian, di sisi lain masih banyak harapan yang ditaruh di atas pundak awak media selaku insan pers di tengah perkembangan teknologi informasi. Peneliti lingkungan Provinsi Nusa Tenggara Timur, Peter Pulang, menilai pers di Lembata selama ini telah berkontribusi menyuarakan isu perubahan iklim secara masif kepada publik khususnya masyarakat Kabupaten Lembata. Dia berharap selain isu lingkungan, pers juga tetap menjaga komitmen sebagai katalisator dalam memegang fungsi kontrol publik. Pertama, saya menyampaikan apresiasi buat Hari Pers Nasional kepada semua pelaku pers nasional untuk segala keterlibatan dan refleks yang kontributif dalam membangun bangsa ini. Itu yang pertama. Yang kedua, saya berharap teman-teman pelaku pers nasional tetap berkomitmen dalam tugasnya. Yang pertama sebagai katalisator, mempercepat informasi, pengetahuan dan kesadaran, membangun mainstreaming dan mindset masyarakat terkait dengan isu-isu kehidupan mereka. Juga tidak hanya sebatas pada fungsi pengontrol atau fungsi proteksi, tetapi media adalah bagian dari refleksi realitas itu sendiri. Sementara itu, wartawan senior di Kabupaten Lembata, Freddy Wahon, berharap masyarakat dapat melihat kerja dan posisi pers secara proporsional. Menurutnya, pers di Lembata telah bekerja dalam posisi yang proporsional sebagai saluran suara rakyat, juga media bagi rakyat dalam mengontrol kebijakan pembangunan. Pers itu bisnis. Dan pers di Lembata ini bukan bisnis, tapi perjuangan. Jadi teman-teman mau membaktikan diri di media, di pers, di Lembata, itu sebuah kehormatan yang mestinya bisa diapresiasi oleh publik, oleh masyarakat Lembata. Karenanya apa yang disajikan itu sebatas kekuatan yang dimiliki oleh media itu sendiri. Dari Kabupaten Lembata, Andri Atagoran, TVRI NTT. Sementara itu, Saudara, puncak Hari Pers Nasional tahun 2023 diwarnai dengan kegiatan penghijauan oleh puluhan wartawan di perbatasan Indonesia Timur Leste. Para jurnalis di perbatasan RI RDTL berharap agar kegiatan penghijauan ini dapat memicu seluruh pihak untuk bersama-sama menjaga kelestarian bumi. Beginilah suasana saat pelaksanaan penghijauan yang dilaksanakan oleh para jurnalis berkolaborasi dengan masyarakat Desa Fatuketi, aparat TNI Polri serta sejumlah komunitas di Kota Atambua, Kabupaten Belu. Kegiatan ini berlangsung di sekitaran Bendungan Rotiklot dengan menanam 1.000 anakan pohon untuk menjaga ketersediaan air serta menghijaukan lahan kritis di sekitaran bendungan. Kegiatan ini dilakukan untuk memperingati Hari Pers Nasional yang ke-28 yang mengusung tema Pers Bebas, Demokrasi, Bermartabat. Aksi yang digagas para jurnalis ini diharapkan dapat menggerakkan seluruh pihak untuk menjaga kelestarian bumi dengan melakukan aksi penghijauan terutama di lahan kritis.
Kegiatan ini juga diharapkan semakin mempererat ikatan antar sesama jurnalis dan mitra kerja, baik itu pemerintah, TNI, Polri, serta masyarakat. Aksi penghijauan mendapat respon positif dari seluruh pihak, baik dari masyarakat, pemerintah desa, serta TNI Polri yang berada di beranda terdepan RIRDTL. Kita melakukan penghijauan di Bendungan Roti Klot, di mana bendungan ini dibangun untuk mendukung pertanian di wilayah ini. Nah, menurut masyarakat di sini juga sering terjadi longsor jika musim hujan. Maka teman-teman pers kita berinisiatif dengan hari raya pers hari ini kita mengajak masyarakat. Marilah kita menanam, mungkin kecil tetapi dampaknya sangat besar. Pada peringatan Hari Pers ini diharapkan para jurnalis di wilayah perbatasan semakin berkembang dan juga menjalankan tugas profesinya sesuai dengan kaidah dan kode etik jurnalistik. Kami pemerintah desa kaitan dengan Hari Ulang Tahun Pers ini, kami khusus Desa Fatu Keti berterima kasih banyak kepada wartawan seluruh Kabupaten Belu. Salah satu kegiatannya reboisasi. Ini sudah membantu kami karena daerah Fatu Keti daerah bencana banjir. Jadi kami bersyukur dan berterima kasih karena kegiatan ini ya walaupun kecil tapi bisa mengurangi dampak erosi atau bencana banjir itu sendiri. Pihak desa sangat mengapresiasi kegiatan yang diinisiasi oleh insan pers yang ada di Kabupaten Belu dengan aksi penghijauan yang dilaksanakan di sekitaran Bendungan Roti Klot yang masuk dalam wilayah Fatu Keti, Kecamatan Kakuluk, Mesak. Dengan kegiatan penghijauan berkaitan dengan Hari Pers Nasional yang ke-28. Tujuan dari kegiatan penghijauan ini mungkin kita sama ketahui, kita remajakan kembali alam ini, upaya-upaya untuk mencegah di musim penghujan karena itu dampaknya banjir kepada masyarakat. Tentunya kegiatan ini jangan hanya kali ini aja, bisa kegiatan itu berlanjut terus. Dan terima kasih sekali dengan kegiatan ini kita wujudkan bentuk sinergitas kita TNI Polri, insan pers bersama dengan masyarakat. Kegiatan ini melibatkan lintas sektor baik dari masyarakat, TNI Polri serta insan pers. Di momen Hari Pers ini, insan pers di wilayah perbatasan Indonesia Timor Leste dapat menghasilkan produk karya jurnalistik yang baik demi kemajuan wilayah ini. Dari Kabupaten Belu, Andre Witak, TVRI NTT. Sementara itu pemirsa, dalam spirit kemitraan dan semangat kekeluargaan, Kepolisian Resor Flores Timur menggelar kegiatan Anjang Sada dan silaturahmi bersama para pekerja media dalam meriahkan Hari Pers Nasional atau HPN. Kegiatan ini sebagai upaya merajut kebersamaan menuju pelaksanaan Pemilu 2024 mendatang. Kapolres Flores Timur AKBP I Gede Ngurah Joni Bahardika mengatakan, dalam rangka Hari Pers Nasional, Polres Flores Timur ingin mengajak para pekerja pers di daerah ini senantiasa terus bekerja sama mewujudkan kondusivitas dan keamanan di daerah ini melalui karya kejurnalistikannya, termasuk pelibatan pers dalam menyajikan informasi di setiap dinamika politik menuju pelaksanaan pemilu pada 24 Februari 2024 mendatang, serta senantiasa menjadi saluran informasi guna meluruskan potensi penyebaran hoaks. Kita mengharapkan dengan keberadaan teman-teman pers ini bisa menjaga kondusivitas di wilayah Kabupaten Flores Timur yang sudah terjadi dan sudah terbentuk sampai saat ini, sehingga misalnya ada berita-berita hoaks di luar sana, kemudian ada isu-isu yang tidak tepat misalnya, berada teman-teman pers inilah yang mampu meluruskan itu. Itulah yang sangat kami harapkan. Kebersamaan Polres dan pers di Flores Timur dalam semangat Hari Pers Nasional ini sebagai langkah awal demi menjaga dan mengkawal pra-pemilu hingga puncak nanti demi meminimalisir potensi gangguan pemilu karena perbedaan pilihan politik di tengah masyarakat. Dari Flores Timur, Patman Werang, TVRI NTT. Kapolres Kupang AKBP FX Irwan Arianto mengatakan sinergitas antara pers dan Polres Kabupaten Kupang hendaknya terus dipertahankan. Kolaborasi antara pers dan Polri sangat penting untuk menciptakan suasana yang damai dan sejuk di Kabupaten Kupang.
Pers merupakan mitra polisi. Sinergitas yang sudah terjaga selama ini perlu dipertahankan dan tetap terjaga. Dengan adanya sinergitas, maka akan tercipta hubungan yang harmonis. Kapolres Kupang AKBP FX Irwan Arianto di sela-sela syukuran Hari Pers Nasional tahun 2023 bersama insan pers yang bertugas di wilayah Kabupaten Kupang berharap Polres Kupang dan pers satu persepsi dalam menciptakan iklim kenyamanan dan keamanan di masyarakat. Konsep ini perlu dijaga dan terus terpelihara. Banyak inovasi dan terobosan sudah dilakukan selama kurang lebih 1 tahun di Kabupaten Kupang berkat dukungan dari media yang sangat besar. Kapolres Kabupaten Kupang juga mengucapkan terima kasih atas kolaborasi dan kerjasama media dengan Humas Polres Kupang tetap terjalin dan ke depan perlu lebih ditingkatkan. Kerjasama yang lebih intens dapat menciptakan suasana yang damai dan sejuk di Kabupaten Kupang. Selama saya menjadi Kapolres Kupang hampir 1 tahun 16 hari ya Bu ya. Sampai harinya saya hafal. Banyak inovasi terobosan yang sudah kami ciptakan dan saya juga sebagai Kapolres mengucapkan terima kasih karena jujur tanpa rekan-rekan media pers inovasi terobosan kreatif yang dilakukan oleh kami seluruh personel Polres Kupang mustahil bisa dilihat oleh masyarakat dan juga dilihat oleh pimpinan kami. Acara syukuran HPN 2023 ditandai dengan pemotongan tumpeng oleh Kapolres Kupang, kemudian diberikan kepada wartawan yang diwakili oleh Jeremy Mone. Kemudian dilanjutkan dengan pemberian piagam. Dari Kabupaten Kupang, Max Foni, TVRI NTT. Ya pemirsa, informasi menarik dan teraktual lainnya masih akan kami hadirkan usai jeda pariwara berikut. Untuk itu tetaplah bersama kami. Halo Sobat Digital, kenapa ya harus nonton siaran TV digital? Walaupun sama-sama menggunakan teknologi digital, siaran TV digital tidak sama loh dengan TV streaming yang melalui internet, TV kabel, dan TV satelit. Siaran TV digital adalah bukan TV streaming yang menggunakan kuota internet, bukan TV kabel yang membayar iuran setiap bulannya, dan bukan TV satelit yang menggunakan antena parabola. Siaran TV digital itu gratis loh, masih menggunakan antena UHF biasa. Bila televisi di rumah kamu masih analog, pasangkan set-top box dengan teknologi DVB T2. Yuk beralih nonton siaran televisi digital. Bersih gambarnya, jernih suaranya, canggih teknologinya. Yuk nonton siaran televisi digital. Bagaimana ya cara menangkap siaran televisi digital? Pertama, pastikan di daerah Anda sudah ada sinyal siaran televisi digital. Kedua, gunakan antena UHF di dalam atau di luar rumah Anda. Ketiga, pastikan televisi Anda sudah dilengkapi penerima siaran digital DVB T2. DVB T2 merupakan jenis sinyal yang digunakan Indonesia dalam penyiaran televisi digital. Keempat, pilih auto scan, lalu pindai televisi Anda. Bagaimana jika televisi Anda masih analog? Pasangkan set-top box, televisi Anda otomatis menangkap siaran digital. Bersih gambarnya, jernih suaranya, canggih teknologinya. Siaran televisi analog di Indonesia akan dimatikan paling lambat 2 November 2022 untuk digantikan sepenuhnya oleh siaran TV digital. Program migrasi mode siaran TV ini disebut Analog Switch Off atau ASO. Meski demikian, para pemilik TV biasa atau tabung alias TV analog tak perlu khawatir, sebab TV analog bisa dimanfaatkan menjadi TV digital dengan menggunakan perangkat set-top box yang sudah mendukung digital video broadcasting second generation terrestrial atau DVB T2, standar TV digital di Indonesia. Satu hal lagi, pemerintah juga memberikan gratis kepada masyarakat yang masuk dalam kategori miskin, sehingga masyarakat tersebut dapat segera beralih ke TV digital dalam beberapa bulan ke depan.
Kementerian Kominfo telah membuat program memberikan set-top box kepada masyarakat kategori miskin dalam aturan pemerintah dan peraturan menteri. Alokasi set-top box gratis itu dari penyelenggara multiplexing TV digital atau MUX sebagai bentuk komitmen persiapan analog switch off. Masyarakat dapat mengakses informasi tentang analog switch off, TV digital maupun jenis set-top box yang sudah memiliki sertifikasi dalam mendukung siaran digital di laman Kementerian Kominfo, yaitu siarandigital.kominfo.go.id. Ayo, segera beralih ke TV digital. Saudara, terima kasih Anda masih setia bersama kami. Kita ke informasi berikutnya, pemirsa. Sebagai bentuk kepedulian terhadap korban bencana angin kencang beberapa waktu lalu di Flores Timur, kantor cabang Taspen Bank Mandiri Larantuka menyerahkan bantuan uang tunai sebesar 10 juta rupiah. Bantuan kemanusiaan ini sebagai wujud kepedulian dalam membantu dan meringankan beban masyarakat yang terdampak bencana. Kepedulian ini datang dari Taspen Bank Mandiri Larantuka dengan menyalurkan bantuan uang tunai 10 juta yang diserahkan kepada penjabat Bupati Flores Timur Alexander Dorisrihi. Kepala Kantor Cabang PT Taspen Bank Mandiri Larantuka, I Gede Indra Prayoga menjelaskan, bantuan kemanusiaan ini dilakukan sebagai bentuk kepedulian lembaga sehingga diharapkan bantuan yang ada ini senantiasa dapat membantu masyarakat terdampak bencana dan bisa berguna untuk kebutuhan masyarakat korban bencana badai ekstrim angin kencang. Pada TP Larantuka, dengan ini bentuk peduli kami terkait apa yang sedang dialami oleh bencana alam atau yang membantu terkait adanya bencana angin yang terjadi di bulan Januari kemarin. Semoga ada komunikasi dari kami dan juga dari Kabupaten Flores Timur tetap terjalin dengan baik dan semoga bermanfaat bagi masyarakat di Kabupaten Flores Timur. Sementara itu, penjabat Bupati Flotim Dorisrihi memberikan apresiasi dan terima kasih atas kepedulian yang ada, kiranya bantuan ini bermanfaat bagi masyarakat. Pemda Flotim akan salurkan bantuan lewat Badan Penanggulangan Bencana Daerah setempat bagi korban bencana sesuai dengan data yang telah dihimpun Pemda melalui OPD teknis sehingga benar-benar tepat sasaran. Selisih hubungan bencana ekstrim kemarin, kita mendapat dukungan dari berbagai pihak dan hari ini kita mendapat dukungan dari perwakilan Mandiri Taspen, dari Pak Indra dan kawan-kawan. Kita sangat bersyukur dan mengucapkan terima kasih kepada Bank Mandiri Taspen. Kiranya bantuan ini sangat bermanfaat bagi masyarakat dan akan dimanfaatkan oleh Badan Bencana disalurkan kepada masyarakat yang membutuhkan. Dari Flores Timur, Patman Werang, TVRI NTT. Sementara itu, Saudara, kantor Pos Soe saat ini belum melakukan pembagian bantuan kepada warga Timur Tengah Selatan. Manajemen Pos Soe masih memperbaiki dan memverifikasi sejumlah data keluarga penerima manfaat. Di awal tahun 2023 ini, kantor Pos Soe belum melakukan pembagian bantuan kepada para keluarga penerima manfaat atau KPM. Kepala Kantor Pos Soe Cornelius Siprianus Lako mengatakan, sejauh ini belum ada instruksi dari kantor pusat untuk melakukan pembagian bantuan karena masih memperbaiki dan memverifikasi sejumlah data KPM yang telah menerima bantuan pada tahun sebelumnya. Sejumlah data KPM telah diserahkan ke Kemensos, namun ada beberapa data yang perlu diperbaiki seperti foto KPM dan foto KTP KPM yang kurang jelas. Berdasarkan data yang telah diverifikasi oleh pihak Kemensos, kantor Pos Soe mendapatkan tugas untuk melakukan kunjungan kembali kepada keluarga penerima manfaat yang dimaksud untuk melakukan foto ulang yang menurut Kemensos masih belum sesuai. Tahun sebelumnya untuk KPM di Timur Tengah Selatan, kantor pos mendapatkan alokasi bantuan kepada sekitar 54.000 KPM yang tersebar di 32 kecamatan. Saat ini kami belum menerima informasi dari kantor pusat kami terkait dengan penyaluran bantuan sosial di tahun 2023. Berhubung di tahun ini kami masih mendapatkan tugas untuk
memperbaiki beberapa data yang data-data penyaluran di tahun 2022 sebelumnya. Jadi untuk informasi terkait dengan penyaluran bansos di tahun 2023 ini, sampai dengan saat ini kami belum menerima informasi lebih lanjut. Dari Kabupaten Timur Tengah Selatan, Ambuga Lamauran, TVRI NTT. Pemirsa, menyambut Hari Kasih Sayang tahun 2023, Icon Event Kupang gelar pasar murah sembako dan donor darah gratis di halaman Icon Event Kupang di Sikumana. Sejumlah warga nampak antusias dan menyambut gembira kegiatan tersebut. Dalam rangka menyambut Hari Kasih Sayang tahun 2023 yang jatuh pada 14 Februari, Icon Event Kota Kupang berkolaborasi dengan Palang Merah Indonesia dan Perum Bulog Divisi Regional NTT gelar pasar murah sembako dan donor darah gratis di halaman kantor Icon Event di Sikumana, Kecamatan Maulafa, Kota Kupang. Sejumlah warga nampak sangat antusias dan menyambut gembira kegiatan tersebut. Menurut penyelenggara yang juga pemilik Icon Event, Joni Lutersau, dirinya mengadakan kegiatan ini sebagai bentuk pelayanan dan dukungan kepada masyarakat. Meskipun saat ini masih dalam skala kecil, namun diharapkan dapat membantu kebutuhan masyarakat. Kegiatan hari ini adalah kegiatan di bulan Februari. Bulan Februari itu bulan kasih sayang, bulan berbagi. Jadi berbagi di zaman sekarang bukan berbagi coklat dan bunga, tapi kita bagaimana berbagi hal yang kita bisa buat seperti donor darah. Kita juga ada basar bersama dengan BUMN dari Bulog. Kita juga dengan harga dari Bulog dan kita juga ada subsidi. Salah satu bentuk wujud yang kita berikan buat masyarakat. Harapannya tentunya ya tidak lain tidak bukan adalah menjadi berkat buat orang lain, menjadi berguna bagi orang lain dengan cara dan semampunya kita. Selain itu, manajer bisnis Perum Bulog Kanwil Nusa Tenggara Timur, Simon Melki Lapu, dirinya menyambut baik kegiatan tersebut dan siap mendukung berbagai pihak yang akan bekerja sama dan menyelenggarakan kegiatan serupa. Kami kerjasama dengan lembaga, masyarakat, dan perorangan, dan hari ini kami bersama dengan Pak Joni Tenisau, kami lakukan pelayanan ke masyarakat di Sikumana. Kami menghadirkan beberapa komoditi, ada beras, minyak goreng, tepung terigu, gula pasir, bawang merah, dan bawang putih. Masyarakat pun sangat antusias dan gembira menyambut pasar murah dan donor darah tersebut. Menurut salah satu warga, kegiatan tersebut sangat membantu memenuhi kebutuhan mereka sehari-hari. Sangat senang karena kami masyarakat biasa ini sangat memerlukan sembako seperti ini, dan ketika ada pasar murah di sini sangat menolong kami masyarakat. Agung Pras, Kristo Dapo, TVRI NTT. Ya pemirsa, informasi tadi sekaligus mengakhiri perjumpaan kita kali ini. Tak lupa kami terus mengajak Anda untuk tetap menaati protokol kesehatan guna mencegah penularan COVID-19 dan berbagai wabah penyakit yang saat ini berada di tengah masyarakat. Dan saudara, marilah beralih ke televisi digital untuk kualitas penyiaran yang lebih baik lagi. Terus saksikan Nusa Tenggara Timur hari ini yang menyajikan informasi secara santun, lugas, dan berimbang hanya di TVRI Nusa Tenggara Timur, media pemersatu bangsa. Akhir kata, saya Dian Lenggu. Ya, dan saya Junet Kapitan mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat melanjutkan aktivitas Anda dan selamat berakhir pekan. Sampai jumpa.